Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Baik, masih membahas tentang pembelahan sel. Nah, pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tentang gametogenesis. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tipe dari pembelahan sel. Ada amitosis, mitosis, dan juga meiosis. Nah, berhubungan dengan pembahasan yang sebelumnya tentang meiosis, tujuan dari meiosis ini kan dia untuk proses reproduksi. Nah, pada kali ini kita akan membahas masih berhubungan dengan proses meiosis dan juga proses mitosis. Ini ada perkembangan sel gamet. Nah, perkembangan sel gamet atau yang dinamakan sebagai gametogenesis. Dari kata gamet adalah sel kelamin dan juga genesis atau kelahiran. Jadi kelahiran atau pembentukan sel-sel kelamin. Nah, pada kali ini kita akan membahas proses gametogenesis ini pada hewan termasuk manusia dan juga pada tumbuhan tingkat tinggi, angiosperme. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama, yaitu gametogenesis pada hewan dan manusia. Nah, proses gametogenesis pada hewan dan manusia, gametogenesis itu kan pembentukan sel-sel kelamin. Jadi karena manusia maupun hewan itu terbagi menjadi dua, ada jantan dan betina, maka proses gametogenesis ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah spermatogenesis. Ini terjadi pada laki-laki ya, pada laki-laki atau pada hewan jantan. Proses ini adalah proses pembentukan spermatozoa atau sel sperma, ya, pembentukan sel sperma dari sel induk sperma yang dinamakan sebagai spermatogonium. Nah, spermatogonium ini terjadi di testis. Jadi proses spermatogenesis ini terjadi di dalam testis, di mana spermatogonium itu juga terdapat di dalam testis di sini. Berarti prosesnya terjadi semuanya di dalam testis, itu spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini tadi ya, sel induknya berupa spermatogonium yang sifatnya adalah 2N atau diploid. Nah, masih membawa kromosom yang berjumlah lengkap, 4 autosom ditambah dengan XY. Diingat-ingat lagi proses penulisan ini pada pembahasan tentang materi genetik. Nah, kemudian hasil dari proses spermatogenesis ini adalah spermatozoa atau sperma, sel sperma, yang dia sifatnya sudah haploid atau separuh dari sifat induknya. Jadi dia sudah membawa separuh kromosom dari sel-sel tubuh yang lain. Jadi dituliskan rumus kromosomnya adalah 22 autosom ditambah dengan X, kromosom X, atau 22A plus Y. Karena laki-laki memiliki dua kemungkinan, jadi ada dua macam sperma, ada sperma X dan juga sperma Y. Nah, kemudian pada perempuan atau pada betina ini gametogenesis yang terjadi adalah oogenesis, yaitu proses pembentukan sel ovum atau sel telur dari sel induk ovum atau yang disebut sebagai oogonium. Nah, ini terjadi di dalam ovarium, pada wanita di dalam ovarium. Nah, sel induknya tadi berupa oogonium, sama dia sifatnya adalah diploid 2N. Jadi penulisannya adalah 44A plus XX. Diingat-ingat ya, kalau perempuan berarti dia X-nya double, kalau laki-laki XY. Nah, hasilnya adalah ovum atau sel telur yang dia sifatnya adalah haploid, membawa separuh sifat dari induk. Berarti penulisannya adalah 22A plus X. Cuma satu jenis saja. Kalau sperma dia dua jenis. Ada yang membawa X, ada yang membawa Y. Tapi kalau ovum dia semuanya membawa X. Nah, ini ketika terjadi fertilisasi membentuk zigot yang diploid yang sama dengan induknya. Nah, itu tahapan atau proses gametogenesis pada hewan dan manusia. Kita akan membahas satu persatu sebenarnya bagaimana sih tahapannya. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dalam spermatogenesis dan oogenesis. Kita lihat dulu yang spermatogenesis ya, dimana spermatogonium ini yang ada di dalam testis ya. Dia sifatnya adalah 2N, dia akan mengalami proses mitosis. Ini pada fase perbanyakan. Jadi spermatogonium itu akan mengalami perbanyakan dulu, mengalami mitosis sehingga terbentuk spermatosit primer. Yang sifatnya karena dia pembelahannya secara mitosis berarti sama persis, masih diploid 2N. Nah, pada fase ini, pada fase pertumbuhan, spermatosit primer ini akan mengalami meiosis 1. Nah, ini terjadi ketika orang atau manusia sudah mengalami pubertas. Jadi sudah berkembang organ reproduksinya, di mana spermatosit primer ini dia sudah mengalami meiosis 1. Kemudian dia akan membentuk spermatosit sekunder yang sifatnya sudah
haploid ya, sudah N karena dia meiosis 1. Kemudian terjadi meiosis 2. Setelah meiosis 2 terbentuk spermatid yang berjumlah 4. Nah, spermatid ini dia akan mengalami fase pematangan, di mana prosesnya dinamakan sebagai spermiogenesis, pembentukan struktur tubuh dari spermatozoa. Sehingga yang tadinya cuma berbentuk sel seperti biasa ya, tidak berbentuk, kemudian akan karena ada spermiogenesis, pembentukan bentuk sel, maka terbentuk spermatozoa yang memiliki bagian kepala, bagian leher, dan bagian ekor. Nah, ini tahapan atau fase pematangan pada spermatogenesis. Kemudian masuk ke oogenesis. Nah, oogenesis ini terjadi pada perempuan. Ini terjadi sejak sebelum lahir. Jadi semasa masih di dalam kandungan, proses ini sudah terjadi. Nah, proses yang terjadi ketika dia masih di dalam kandungan yaitu proses oogonium ini, dia mengalami mitosis, membentuk oosit primer. Nah, ini terjadi sebelum lahir. Nah, terjadi mitosis ya, karena mitosis berarti dia masih diploid hasilnya, oosit primernya diploid. Kemudian ketika manusia tersebut atau perempuan tersebut sudah mengalami pubertas, sudah lahir kemudian sudah pubertas, dia oosit primer ini akan mengalami meiosis 1 dari tahapan folikel ya sampai terjadinya ovulasi, pengeluaran sel telur. Nah, ini meiosis. Ini karena terjadi meiosis maka terbentuk 2 sel. Namun di sini selnya berbeda. Selnya satu sel dia berkembang, sedangkan yang satu sel dia mengalami degenerasi. Nah, yang berkembang ini disebut sebagai oosit sekunder, yang berdegenerasi dia disebut sebagai badan polar pertama. Badan polar pertama. Nah, ini proses meiosis 1. Kemudian masuk ke meiosis 2. Meiosis 2 itu badan polar pertama dan oosit sekunder dia tetap melakukan pembelahan. Nah, tapi pada akhirnya pada saat meiosis 2 ini terjadinya pada saat fertilisasi, artinya ketika tidak bertemu dengan sel sperma maka tidak akan terjadi meiosis 2 ini. Jadi ini terjadi ketika sel telur bertemu dengan sel sperma, maka terjadi meiosis 2. Ini terjadi saat fertilisasi, dia akan membentuk ovum. Jadi oosit sekundernya akan membelah menjadi 2, membentuk ovum dan juga membentuk badan polar kedua. Jadi hasil akhir dari oogenesis itu adalah 4 sel. 4 sel, 1 sel berupa ovum dan 3 sel berupa badan polar kedua. Nah, jadi itu bedanya dengan spermatogenesis ya. Kalau spermatogenesis semuanya berkembang menjadi spermatozoa atau sel sperma. Sedangkan kalau pada oogenesis, satu oogonium hanya menghasilkan 1 ovum dan 3 lainnya itu adalah badan polar kedua yang tidak berkembang. Nah, ini perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis. Jadi kalau spermatogenesis itu terjadi selama hidup. Jadi kalau seorang laki-laki sudah mengalami pubertas, selama hidupnya sampai meninggal dia akan terus mengalami spermatogenesis. Nah, kemudian hasil yang diperoleh adalah sperma dengan sifat haploid membawa 2 macam ya, ada 2 jenis, ada yang membawa kromosom X, ada yang membawa kromosom Y. Jadi di sini sebenarnya laki-laki inilah yang menentukan jenis kelamin anaknya nanti. Anaknya laki-laki atau anaknya perempuan tergantung sperma mana yang membawahi ovum. Kalau sperma yang membawa kromosom X membuahi ovum, maka yang terjadi adalah anak perempuan. Sedangkan kalau sperma Y yang bertemu dengan ovum, maka yang terbentuk adalah anak laki-laki. Jadi peluangnya sama 50%, 50%. 50% laki-laki, 50% perempuan. Nah, itu pada spermatogenesis. Kemudian pada oogenesis. Nah, kalau spermatogenesis itu terjadi selama hidup, laki-laki mengalami terus sejak pubertas. Tapi kalau perempuan, ini sudah terjadi sejak di dalam masa kandungan. Dan dia dilanjut selama masa pubertas dan akan berakhir saat masa menopause. Nah, pada perempuan dikenal adanya menopause. Kenapa bisa terjadi menopause? Karena sebenarnya jumlah oosit primer itu sudah tetap. Sejak manusia itu lahir, sejak perempuan itu lahir, jumlah oosit primernya sudah tetap, tidak bisa ditambah lagi, yaitu sekitar 6-7 juta. Nah, saat masa embrio ini. Dan ketika masa pubertas ini hanya tersisa 350-400 buah saja oosit primernya.
Sedangkan oosit primer dia sudah tidak mengalami mitosis lagi, sudah tidak mengalami pembelahan lagi, sehingga tidak bisa memperbanyak diri. Nah, dan dia tiap bulan kan akan mengalami ovulasi. Setiap bulan akan mengalami ovulasi. Wanita kalau sudah pubertas setiap bulan akan mengalami ovulasi, pengeluaran sel telur. Nah, ketika sel telur ini sudah habis semua dikeluarkan, maka yang terjadi adalah menopause tadi, karena sudah tidak ada lagi yang dikeluarkan. Jadi ada batasnya kalau perempuan. Kalau laki-laki tidak, selama hidupnya tetap melakukan spermatogenesis, spermanya tetap diproduksi. Tapi kalau pada perempuan, oogenesis hanya sampai pada masa menopause. Ketika itu sudah terjadi, ovumnya sudah habis, maka tidak akan lagi terjadi ovulasi atau pengeluaran sel telur. Nah, pada oogenesis ini dihasilkan cuma satu macam sel telur saja ya, yang membawa kromosom X 22A, separuh ya, separuh dari induknya, 22 autosom ditambah dengan X, itu pada oogenesis. Nah, sekarang pada gametogenesis di tumbuhan, terutama pada tumbuhan tingkat tinggi, angiosperme. Nah, ada dua macam juga pada jantan dan betina. Pada jantan dia adalah mikrosporogenesis atau proses pembentukan mikrospora atau serbuk sari atau polen ya ini ya, dari sel induk mikrospora atau mikrosporosit yang ada di kepala sari, di anter. Ini mikrosporogenesis. Kemudian ada megasporogenesis, pembentukan megaspora dari sel induk megaspora atau megasporosit. Ini ya, megasporosit yang terjadi di dalam ovarium atau bakal buah. Nah, ini terjadi di sini. Itu megasporogenesis. Ini terjadi pada bunga. Pada bunga ya, kepala sari dan juga putik. Nah, itu gametogenesis pada tumbuhan. Kita akan membahas lebih detail lagi tentang tahapan mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Yang pertama adalah pada gametofit jantan ya. Ini mikrosporogenesis, mikro itu jantan. Nah, mikrosporogenesis ini didahului di anter atau di kepala sari ini terdapat mikrosporosit. Ini kantongnya dinamakan sebagai mikrosporangium ya. Di dalamnya ada mikrosporosit yang sifatnya adalah diploid 2N. Nah, dia akan mengalami meiosis 1. Meiosis 1 membentuk 2 sel haploid N sifatnya. Kemudian mengalami meiosis 2 membentuk 4 lagi. Nah, membentuk 4 sel. 4 sel yang saling menyatu yang dinamakan sebagai tetrat. Ini adalah mikrospora. Jadi menghasilkan 4 mikrospora yang dia sifatnya adalah haploid N dan dia menjadi satu membentuk tetrat. Nah, ketika setiap mikrospora ini diambil, nah ini ya, ini satu mikrospora. Mikrospora ini dia akan mengalami karyokinesis. Apa itu karyokinesis? Karyo itu adalah inti, kinesis itu pembelahan. Jadi inti dari sel mikrospora tadi dia membelah, tetapi tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Nah, ini pembelahannya secara mitosis ini di sini. Tapi dia karyokinesis, hanya intinya saja. Tidak diikuti dengan sitokinesis dan juga pembelahan sel. Nah, menghasilkan 2 inti haploid. 2 inti haploid yaitu inti generatif dan juga inti vegetatif. Di mana inti generatif ini yang nanti akan membentuk individu baru yang akan membuahi ya. Sedangkan inti vegetatif ini yang dia akan membentuk tabung. Membentuk tabung atau dinamakan juga sebagai nukleus tabung. Yang nanti menjadi jalan untuk masuknya inti generatif masuk bertemu dengan sel telur. Oke. Kemudian inti generatif ini juga akan mengalami karyokinesis lagi menjadi 2, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa setiap mikrospora ini membawa 3 inti. Di dalamnya terdapat 3 inti, yaitu inti vegetatif, inti generatif 1 dan inti generatif 2. Itu pada mikrosporogenesis. Kemudian pada megasporogenesis, di mana megasporogenesis ini sel induknya adalah megasporofit. Dia sifatnya adalah diploid 2N. Ini di dalam ovum ya. Dan dia mengalami meiosis 1 membentuk 2 sel haploid dan membelah lagi secara meiosis membentuk 4 megaspora. Ini ada 4 sel saling bertumpuk. Nah, megaspora. Tetapi diingat pada yang betina itu pasti hanya 1 sel saja yang dapat bertahan. Nah,
3 sel lainnya dia mengalami degenerasi atau mati, sehingga cuma tersisa 1 megaspora saja yang bertahan. Nah, ini pada betina ya, pada megasporogenesis. Nah, kemudian megaspora yang tadi bertahan ini akan mengalami karyokinesis. Karyokinesisnya 3 kali secara berturut-turut. Jadi dari 1 inti menjadi 2 inti, dari 2 inti menjadi 4 inti, dari 4 inti menjadi 8 inti. Jadi membentuk megaspora yang membawa 8 inti yang sifatnya adalah haploid atau N. Nah, kemudian inti-inti ini akan saling membentuk atau berdiferensiasi sendiri. 3 inti ini akan menuju ke bagian ujung atas, ini membentuk antipoda. Kemudian 2 inti ini akan menuju ke bagian tengah dari sel, ini akan membentuk yang dinamakan sebagai inti kandung lembaga sekunder atau IKLS. Kemudian 1 inti membentuk ovum dan 2 inti lainnya ini membentuk sinergit di bagian bawah. Nah, jadi inti dari megasporogenesis ini dia akan membentuk 1 megaspora, di mana 1 megaspora ini memiliki 8 inti. Nah, ketika terjadi fertilisasi atau pembuahan, di mana mikrospora ini nanti akan bertemu dengan megaspora, ini akan terjadi pembuahan. Inti generatif 1 ini dia akan membuahi ovum dan akan membentuk embrio. Nah, sedangkan inti generatif 2 dari mikrospora ini dia akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, dan ini akan membentuk endosperm yang menjadi cadangan makanan yang ada di dalam biji untuk pertumbuhan atau perkecambahan biji. Nah, demikian pembahasan tentang tahapan mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.